Shalom. Bapak-bapak semua, ibu-ibu juga, dan semua jemaat Agape yang Tuhan kasihi dan Tuhan sayangi. Dan kembali lagi bersama kami untuk memimpin ibadah pada hari Minggu ini ya Kak ya. Dan di sini pengalamanku pertama mencoba memimpin ibadah ini. Launching. Jadi MC online lah ya. Dan mari sebelum kita menyembah Dia lebih dalam, kita siapkan hati kita untuk lebih fokus lagi untuk menyembah Tuhan Yesus. Dan sebelum kami mulai, mari kita berdoa untuk ibadah ini. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah ada di depan layar kami masing-masing untuk masuk ke ibadah hari Minggu ini. Tuhan Yesus, sertai kami, bimbing kami agar kami bisa lebih fokus lagi ya Tuhan Yesus, dan bisa menyerap apa yang nanti firman Tuhan katakan untuk kami lakukan dan kami terapkan pada kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan Yesus. Dan buat sebelum kami mendengar firman Tuhan, kami bisa mengingat Engkau lagi lebih dalam ya Tuhan Yesus, bisa masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus lebih dalam lagi, dan sertai semua ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami tak berdoa. Haleluya, amin. Oke, di Mazmur 150 itu dikatakan bahwa marilah kita memuji Tuhan dengan segala yang kita punya, dengan tari-tarian, kecapi, dan biarlah yang bernafas memuji Tuhan sampai selama-lamanya. Dan di lagu pertama ini mewakili dari ayat tersebut. Amin. Mari kita memuji Dia dengan segenap hati. Praise God from whom all blessing flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Praise God when face to face we see. The one who died to set us free. The one who rose in victory. Praise now forever Christ our King. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit now with us. Every moment, all our days, God be praised, oh God be praised. Surga dan bumi pujilah, Allahmu sumber kurnia.
Spirit now with us every moment, all our days. God be praised, oh God be praised. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit now with us every moment, all our days. God be praised, oh God be praised. Surga dan bumi pujilah, Allahmu sumber kurnia. Seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Haleluya, luar biasa Tuhan kita. Dan di masa-masa ini, saudara-saudara semua, kita semua merasakan kesulitan atau mungkin keadaan yang membuat kita khawatir. Tapi hari ini kita mau tetap memuji Tuhan, menyatakan iman kita bahwa Allah kita ajaib. Ya, benar ya. betul. Apapun kondisinya, saudara kalau ingat cerita Yusuf, waktu masa-masa sukar justru Yusuf dipakai Tuhan luar biasa. Itu keren banget. Dan dia malah jadi berkat, jadi solusi buat orang-orang. Dan di masa saat ini nggak mustahil bahwa Tuhan akan lakukan hal yang sama buat anak-anak Tuhan. Amin. Ya, amin. Dan kita mau sama-sama puji Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Amin. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari kita nyanyikan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Amin. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau ada bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau
mulia. Haleluya, amin. Kita mengimani bagaimana Allah kita begitu ajaib dalam kehidupan kita. Mungkin tidak terlihat oleh mata kita saat ini, tapi kita semua percaya bahwa Allah akan melakukan sesaat lagi mungkin kita harus menunggu beberapa saat lagi, tapi Allah kita tetap Allah yang ajaib. Ya. Amin ya. Dan saya mengajak saat ini kita kembali memproklamirkan iman kita, pengakuan kita seturut pengakuan iman rasuli. Saya mengajak kita semua, mungkin di tempat, di rumah, jemaat semua mungkin bisa berdiri, duduk juga nggak apa-apa, tapi dengan penuh keyakinan iman kita akan memproklamirkan pengakuan kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Pengakuan yang luar biasa, dan saat ini juga sebagai rasa syukur kita atas perbuatan Allah yang ajaib, saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ya. Saudara bisa melihat nomor rekening di layar laptop atau handphone saudara semua, dan Anda bisa transfer di situ untuk mendukung pelayanan di gereja kita. Saya percaya di masa seperti ini, di mana kita terbatas untuk bertemu, tapi pelayanan tetap bisa dilakukan. Beberapa hari yang lalu juga sudah ada beberapa keluarga yang mendapat berkat ya bagi sembako, dan itu adalah salah satu bentuk pelayanan dari jemaat kita untuk keluarga-keluarga yang mungkin dalam kesulitan ekonomi. Dan saya percaya dengan persembahan yang saudara berikan yang akan ditransfer nanti akan dipakai lebih lagi untuk memberkati banyak orang. Pelayanan ini semakin berdampak, khususnya di saat-saat sulit seperti ini ya. Jadi ini saatnya saudara mari menyiapkan hati, dan saya mengajak kembali kita untuk berdoa, untuk mempersiapkan persembahan kita dan memberikannya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kembali kami berdoa saat ini menghadap Tuhan. Kami mau memberikan persembahan kami buat Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi setiap tangan-tangan yang mau memberikannya, dan Engkau memberkati setiap hati supaya memberikan ini dengan sukacita, dengan kerelaan hati, dan dengan iman bahwa persembahan ini akan membawa dampak yang luar biasa bagi pelayanan di tempat ini, dan terutama bagi orang-orang yang dilayani oleh pelayanan gereja kami. Terima kasih Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami dengan sukacita dan penuh iman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudara, saya mengajak kita untuk sama-sama memuji Tuhan lagi, menyanyikan kebesaran Tuhan, bagaimana karunia Tuhan luar biasa bagi kita, dan saya percaya ini akan menguatkan kita di saat-saat seperti ini. Ya. Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me.
besar, sungguh besar anugerah-Mu, pembaru hidupku. Ku hilangmu tak bercelah, olehnya ku sembuh. Ku dapat janjian teguh, ku harap firman-Nya, dan Tuhanlah perisaiku selama-lamanya, dan Tuhanlah perisaiku selama-lamanya. Haleluya. Luar biasa karunia Tuhan bagi kita. Amin. Dan sekarang kita akan memasuki ruang firman Tuhan. Mari kita semua, jemaat semua, menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan menerapkan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Dan selanjutnya lagu selanjutnya ini akan menguatkan kita untuk bisa melewati masa-masa sulit ini, di mana Tuhan akan selalu beserta kita dan terus menyemangati kita dalam semua kesulitan kita apapun itu. Dan ingat, Tuhan akan terus setia dan membuat kita bisa melewati apapun itu ombak yang akan menimpa kita. Amin. Through it all. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. Oh, I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. Oh, I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. You are forever in my life. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. Oh,
sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. And I'm carried in everlasting arms. You never let me go. I will sing, I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. And I'm carried in everlasting arms. You never let me go. Through it all, we sing hallelujah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pertama-tama saya mengucapkan Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Secara khusus buat warga jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Agape Cimahi yang saat ini ada di rumah atau dimanapun Anda berada. Salam sehat buat kita semua. Tetap semangat, karena Tuhan selalu ada menyertai kita dalam segala situasi. Baik, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca satu bagian firman Tuhan hari ini, saya ingin mengajak kita semua tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami datang dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur bahwa sampai dengan saat ini kami boleh merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Situasi yang kami hadapi saat ini memang tidak mudah ya Tuhan. Oleh karena itu kami membutuhkan Tuhan untuk terus memimpin kehidupan kami. Dan secara khusus dalam ibadah pada hari ini yang kami lakukan secara online, kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Engkau berbicara bagi kami lewat firman-Mu, dan suara-Mu itu akan meneduhkan hati kami, sehingga kami kuat di dalam Tuhan menjalani kehidupan kami ke depan. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah kepada kami, karena kami siap mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Perjanjian Lama, Kitab Keluaran pasal 2. Kita akan bacakan mulai ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10.
Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai ayat 10. Lembaga Alkitab memberi judul atas perikop ini, Musa lahir dan diselamatkan. Firman Tuhan berbunyi demikian. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalam dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ayat 6. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya, dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkan bagi tuan putri seorang inang penyusu. Lalu kata kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkankah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Sampai demikian jauh bacaan firman Tuhan hari ini. Yang berbahagia adalah setiap orang yang bukan saja mendengar, tapi melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Tema khotbah kita bulan Mei ini di Jemaat GKI Agape Cimahi adalah mempercayai Allah di tengah situasi sulit. Mempercayai Allah di tengah situasi sulit. Saya kira tema ini sangat relevan. Kenapa? Karena sulit dipungkiri bahwa situasi hidup kita saat ini memang berada dalam situasi yang sulit. Ada bayang-bayang ketakutan karena virus corona. Bahkan kita ketakutan untuk tertular. Ada bayangan kematian yang menghinggapi banyak orang. Dalam situasi seperti ini, bisa jadi secara mental banyak orang yang menjadi stres, menjadi lelah, bisa jadi menjadi sangat lemah dan rentan untuk putus asa. Dulu ketika kita terbiasa dengan kehidupan yang stabil, di mana segalanya berjalan dengan normal dan dapat diprediksi dengan akal sehat, semuanya fine-fine saja. Tapi sekarang semua seakan runtuh. Siapa yang pernah membayangkan atau memikirkan akan adanya wabah corona yang mengerikan ini? Saya kira tidak ada seorang pun. Memikirkan pun tidak. Oleh karena itu, saat ini banyak orang yang tidak siap. Tidak siap dengan kenyataan hidup yang dialami saat ini.
Buktinya, pemerintah sudah menerapkan aturan supaya kita tidak perlu mudik. Tapi nyatanya banyak orang yang tetap ngeyel ya. Mereka tetap ngotot untuk pulang kampung dengan berbagai cara. Bahkan ada dengan cara yang lucu. Ada yang menyembunyikan diri di bawah mobil box. Ada juga yang masuk ke dalam mobil semen yang bulat itu. Mereka bersembunyi di dalam. Berbagai cara. Padahal ini sangat berbahaya. Apalagi kalau mereka menjadi orang-orang karir yang bisa membawa penyakit itu. Maka penularan itu semakin masif. Jadi kekuatan di luar kendali kita ini seperti merenggut kehidupan kita saat ini. Apa yang kita andalkan dahulu semuanya lenyap. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Sampai saat ini orang-orang terus mengkhawatirkan tentang kehidupannya. Orang khawatir tentang keluarganya, khususnya orang tua kita yang usia lanjut. Kenapa? Karena kebanyakan korban meninggal dari COVID corona ini adalah usia lanjut di atas 60 tahun. Tapi puji Tuhan, Tuhan menjaga kita. Di jemaat kita masih ada orang tua yang kita kasihi yang usianya di atas 60 tahun. Sampai saat ini mereka terpelihara dalam Tuhan. Orang khawatir tentang persediaan makanan, pekerjaan. Orang khawatir tentang ekonomi, serta berbagai hal. Itulah situasi yang kita alami saat ini. Nah, dalam situasi seperti ini, bisa jadi banyak orang, bisa jadi kita kehilangan pegangan atau harapan. Apalagi kita tidak ada yang tahu kapan wabah ini akan berakhir. Ada yang bilang mungkin bulan akhir Mei ini sudah berakhir. Prediksi dari LSI bulan Juni dikatakan 99% Indonesia sudah keluar dari wabah corona ini. Ada yang bilang Juli, Agustus. Bahkan ada yang bilang lebih lama lagi, bulan Desember. Semua tidak pasti. Tidak ada jaminan yang pasti kapan ini akan berakhir. Kita seakan-akan seperti berjalan dalam bayang-bayang lembah kekelaman. Nah, pertanyaannya bagaimana kita hidup atau menyikapi kehidupan di tengah situasi seperti ini? Atau pertanyaan bagi kita sebagai orang percaya, bagaimana kita dapat terus mempercayai Allah di tengah situasi yang sulit saat ini, dan kita hidup berkemenangan setiap hari. Dalam konteks bacaan kita tadi, Keluaran 2 ayat 1 sampai 10, dari bagian ini kita akan belajar dari kehidupan umat Allah, khususnya dari kehidupan keluarga Amram dan Yokebed. Saya ulangi, Amram dan Yokebed, bukan Amran dan Grace ya. Halo Pak Amran, apa kabar? Kita akan belajar dari kehidupan umat Allah pada saat itu, secara khusus keluarga Amram dan Yokebed, yaitu orang tua dari Musa. Konteks dari bacaan ini adalah terkait peristiwa kelahiran Musa serta bagaimana proses ia diselamatkan dari genosida. Genosida ini adalah pemusnahan besar-besaran dan terencana kepada ras tertentu yang dilakukan oleh pemerintah yang kuat. Dalam hal ini, genosida ini dilakukan oleh Firaun terhadap ras Ibrani, ras Yahudi atau ras Israel. Dan situasi saat itu boleh dibilang sangat mengerikan. Mungkin lebih mengerikan atau lebih menakutkan dibanding dengan COVID-19. Tita Raja Firaun pada saat itu adalah semua bayi laki-laki Ibrani atau semua bayi laki-laki Israel harus dibunuh. Kita ingat perintah yang sama pernah juga dilakukan oleh Herodes dalam Matius pasal 2 ayat 16. Pada saat bayi Yesus lahir, Herodes memerintahkan bahwa semua bayi Ibrani di bawah usia 2 tahun harus dibunuh.
Dan ada dua cara pembunuhan yang diperintahkan oleh Firaun. Yang pertama, pembunuhan dilakukan melalui bidan-bidan yang menangani proses persalinan perempuan-perempuan Ibrani. Namun yang terjadi, bidan-bidan itu justru tidak taat kepada perintah Firaun. Alkitab mengatakan mereka lebih taat kepada Allah. Mereka lebih takut kepada Allah. Seperti dicatat dalam Keluaran pasal 1 ayat 15 sampai 18. Di dalam Alkitab dicatat dua nama bidan, yaitu Sifra dan Pua. Karena ketidaktaatan mereka terhadap Firaun, kemudian Allah memberikan upah kepada mereka. Dan upahnya bidan-bidan itu diberi pasangan hidup. Mereka berkeluarga. Mereka mendapatkan jodoh dan mendapatkan keturunan yang dianugerahkan atau diberikan oleh Allah. Jadi luar biasa. Ketika bidan-bidan ini tidak taat kepada Firaun dan mereka lebih taat kepada Allah, mereka yang tadinya jomblo, mereka dikatakan berkeluarga dan mendapatkan keturunan. Ini satu berkat besar tentu bagi mereka. Saya kira saat ini jika ada saudara-saudara, khususnya anak muda yang masih jomblo dan ingin cepat memiliki jodoh atau pasangan hidup, saya kira kuncinya bisa belajar dari Sifra dan Pua, yaitu takut akan Allah. Nah, cara pertama, pembunuhan lewat bidan-bidan gagal. Nah, kemudian Raja Firaun memerintahkan cara kedua, yaitu perintah untuk melemparkan semua bayi laki-laki Ibrani ke dalam sungai Nil, seperti dicatat dalam Keluaran pasal 1 ayat 22. Dan cara ini ternyata berhasil. Tapi tidak sepenuhnya berhasil. Kenapa? Karena ternyata ada satu bayi yang luput, yaitu bayi yang bernama Musa. Bayi ini luput dari kematian. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa Firaun begitu bernafsu ingin memusnahkan laki-laki atau bayi-bayi laki-laki dari orang Ibrani? Kalau kita membaca dalam kitab Keluaran, ternyata Firaun itu begitu takut karena populasi umat Israel pada waktu itu bertambah begitu cepat. Alkitab mengatakan berlipat-lipat ganda, sehingga Firaun sangat khawatir. Jangan-jangan kelak mereka akan menjadi musuh kita atau bersekongkol dengan bangsa lain untuk menyerang Mesir. Jadi situasi pada saat itu sungguh-sungguh mengerikan. Perintah atau titah Firaun untuk memusnahkan semua bayi laki-laki Israel itu dijalankan dan korbannya tentu sangat banyak. Salah satu keluarga yang merasakan dampak atau terdampak dari situasi yang buruk ini adalah keluarga Amram dan Yokebed. Tentu mereka sangat khawatir akan bayi mereka yang baru lahir yang bernama Musa itu. Lalu bagaimana mereka bisa menghadapi situasi yang sulit ini? Bagaimana mereka bisa keluar dari situasi yang sulit ini? Atau terkait dengan tema kita, bagaimana mereka dapat tetap mempercayai Allah di tengah situasi yang sulit seperti ini? Dari teks bacaan firman Tuhan hari ini, saya kira kita sedikitnya bisa belajar dua hal dari sikap iman keluarga Amram dan Yokebed ini, sehingga mereka tetap berkemenangan sekalipun dihadapkan pada situasi yang sulit. Sikap mereka yang pertama, kenapa mereka menang di tengah situasi yang sulit? Yang pertama adalah mereka adalah keluarga yang hidup takut akan Tuhan. Dalam Keluaran pasal 2 ayat 1 dikatakan, ada seorang laki-laki Lewi menikah atau kawin dengan seorang perempuan keturunan Lewi. Jadi keluarga yang takut akan Tuhan. Saya kira keluarga merupakan unit kecil yang paling penting dalam kehidupan bermasyarakat. Namun membangun keluarga yang takut akan Tuhan tentu tidak mudah. Tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan.
dibutuhkan komitmen kedua belah pihak, baik suami, istri maupun anak-anak. Paling tidak ada 3 potret kehidupan keluarga Amram dan Yokebed yang bisa kita petik tentang sikap mereka menghadapi situasi ini. Yang pertama, keluarga yang takut akan Tuhan ini lahir dari pasangan yang seiman. Keluaran pasal 2 ayat 1 jelas mengatakan, Amram dan Yokebed dua-duanya adalah keturunan Lewi. Di dalam Alkitab, orang-orang Lewi adalah orang-orang yang dikhususkan menjadi pelayan Tuhan. Dan syarat utama untuk menjadi pelayan Tuhan adalah menjaga kekudusan hidup dan takut akan Allah. Saya kira ketika 2 syarat ini dipenuhi oleh seorang pelayan Tuhan, maka dia adalah pelayan Tuhan yang layak, yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, keluarga yang takut akan Allah ini, mereka memiliki pernikahan yang benar. Kembali dalam Keluaran pasal 2 ayat 1 dikatakan, seorang laki-laki Lewi kawin dengan perempuan keturunan Lewi. Artinya mereka memiliki pernikahan dan pasangan yang benar. Mereka adalah pasangan yang seiman. Jadi saya kira ini menjadi satu model bahwa memilih pasangan memang tidak boleh asal comot. Tidak boleh asal karena alasan tertentu. Misalnya saya memilih dia karena kaya, karena pinter, karena cantik atau ganteng, atau dia pejabat, punya kedudukan dan lain-lain. Saya kira syarat utama untuk pernikahan Kristen dalam konteks ini adalah seiman. Seiman saja kadang-kadang kalau kita lihat kehidupan kita saat ini tidak mudah. Banyak pasangan-pasangan yang menikah dengan iman yang sama, banyak masalah. Apalagi tidak seiman. Tentu pasti banyak pergumulan yang dihadapi. Saya kira dari bagian ini kita memahami bahwa jika kita ingin diberkati Tuhan, maka pesannya adalah milikilah pernikahan yang benar. Pernikahan yang didasari rasa takut akan Tuhan dan kehidupan iman yang sama. Yang ketiga, keluarga yang takut akan Tuhan ini melahirkan keturunan yang takut akan Tuhan pula dan diberkati. Dalam Keluaran 2 ayat 2, Amram dan Yokebed memiliki 3 anak. Dan 3 anak ini adalah 3 anak yang luar biasa. Yang pertama adalah Harun. Kita tahu Harun adalah imam besar. Bahkan Alkitab mengatakan Harun adalah imam besar selama-lamanya. Yang kedua adalah Miriam. Miriam ini adalah seorang nabiah. Alkitab juga mendeskripsikan dia sebagai pemain rebana. Nabiah adalah penyambung lidah Tuhan. Dan dia menggunakan bakatnya, talentanya sebagai pemain rebana untuk memuji Tuhan. Dan yang ketiga adalah Musa, seorang tokoh besar yang membawa umat Israel keluar dari Mesir. Dalam Amsal pasal 11 ayat 21 dikatakan keturunan orang benar akan diberkati. Keturunan orang benar adalah keturunan orang yang takut akan Tuhan. Keturunan dari pasangan orang-orang yang menikah dengan iman yang sama di dalam Kristus. Jadi kalau kita ingin memiliki keluarga yang diberkati Tuhan, maka syarat yang pertama adalah milikilah roh takut akan Tuhan. Kepada anak-anak kita, mari kita arahkan supaya mereka hidup benar di hadapan Tuhan. Ketika mereka memasuki rumah tangga, mereka akan memasuki rumah tangga dengan kehidupan yang benar, sehingga mereka berkenan kepada Tuhan. Dan saya percaya ketika satu rumah tangga diikat dengan iman yang sama, maka kehidupan rumah tangga mereka akan menjadi tangguh, menjadi kuat menghadapi situasi kehidupan apapun. Kehidupan rumah tangga selalu penuh dengan dinamika. Ada pasang surutnya. Tapi
Orang-orang yang takut akan Tuhan pasti dimampukan oleh Tuhan menghadapi situasi yang sulit. Yang kedua, untuk bertahan dalam situasi sulit, apa yang dilakukan oleh Amram dan Yokebed? Mereka ternyata memiliki iman yang hidup. Saya kira ini menjadi satu syarat yang luar biasa ketika menghadapi situasi yang sulit. Di dalam Keluaran pasal 2 ayat 2 sampai 3 atau Ibrani pasal 11 ayat 23. Di sana digambarkan tentang kehidupan iman yang hidup itu. Iman yang hidup bisa dideskripsikan atau digambarkan sebagai iman yang kreatif, iman yang bertindak, bukan iman yang pasrah, bukan iman yang menyerah ketika menghadapi keadaan yang sulit. Ketika Firaun mengeluarkan dekret, ada 2 ancaman kematian yang dihadapi oleh umat Israel pada saat itu, khususnya keluarga Amram dan Yokebed. Yang pertama, ancaman di darat. Firaun yang harus darah memerintahkan bidan-bidan untuk membunuh bayi-bayi Ibrani yang baru lahir. Tapi gagal. Karena Sifra dan Pua, mereka lebih taat, lebih takut kepada Tuhan daripada Firaun. Ancaman yang kedua terjadi di air. Firaun memerintahkan bahwa semua bayi laki-laki dari Ibrani harus dilemparkan ke Sungai Nil. Luar biasa mengerikan. Kita membayangkan bagaimana kita punya anak yang kita dambakan, yang lahir di tengah-tengah kita, kemudian harus direnggut, apalagi harus dibuang mati dengan cara seperti itu, dilempar ke Sungai Nil. Tentu ini memberikan tekanan yang berat, secara khusus bagi Amram dan Yokebed. Apakah mereka menyerah? Saya kira tidak. Justru di dalam Ibrani pasal 11 ayat 23c, di sana topiknya mengatakan saksi-saksi iman. Bagian ini menyaksikan bahwa Amram dan Yokebed, yaitu orang tua dari Musa, justru mereka sama sekali tidak takut kepada perintah raja. Mereka dikatakan lebih takut kepada Tuhan. Saya kira inilah iman yang sejati. Iman yang sepenuhnya digantungkan kepada Allah. Tidak takut terhadap ancaman dari siapapun. Saya kira dari sini kita bisa belajar bahwa masalah seharusnya tidak membuat kita lemah dalam hal iman. Tapi masalah harusnya memunculkan iman yang sejati, yaitu iman yang hidup, iman yang tidak mudah goyah meskipun dalam situasi kehidupan yang sulit. Dan itulah yang dicontohkan, yang diteladankan oleh keluarga Amram dan Yokebed. Dari sosok Amram dan Yokebed ini sedikitnya saya melihat ada 2 ciri tentang iman yang hidup. Yang pertama, iman yang hidup adalah iman yang bertindak. Yakobus 2 ayat 7, satu ayat yang sangat terkenal, di sana dikatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Iman tanpa perbuatan atau iman tanpa tindakan pada hakikatnya adalah mati. Dan di dalam Keluaran pasal 2 ayat 2, di sana jelas terlihat tindakan iman yang dilakukan oleh Amram dan Yokebed. Tindakan itu adalah menyembunyikan bayi Musa selama 3 bulan. Saya kira periode 3 bulan ini bukan waktu yang singkat. Apalagi pada saat itu mereka dibayang-bayangi oleh tentara Firaun atau pegawai Firaun yang menyisir dari rumah ke rumah. Mungkin ada sweeping untuk mendapatkan bayi untuk mereka binasakan. Dalam situasi seperti ini, Amram dan Yokebed justru menunjukkan kualitas kehidupan iman yang luar biasa. Ibrani 11 ayat 6. Ini masih dalam konteks saksi-saksi iman. Di sana dikatakan setiap tindakan iman mendapat upah dari Allah. Atau setiap tindakan iman dibela oleh Allah. Saya kira pembelaan Allah dalam kehidupan keluarga ini sangat nyata. Kalau kita membayangkan situasi pada saat itu, sangat sulit untuk bisa bekerja sama dengan bayi yang berusia kurang lebih 3 bulan. Bayi kita tahu sifatnya seperti apa. Ketika haus dia menangis. Ketika lapar dia menangis. Ketika dia ngompol dia juga menangis.
Nah, bayangkan ketika dia menangis dan pada saat itu ada pasukan dari Firaun lewat atau datang, maka habislah sudah bayi Musa ini. Pasti akan diambil dan dibinasakan. Jadi Amram dan Yokebed melakukan tindakan iman. Dalam Kejadian pasal 19 ayat 11 ini juga menjadi contoh tentang bagaimana Allah membela orang yang beriman kepada Tuhan. Kalau dalam konteks bayi-bayi tadi atau bayi Musa, bisa jadi ketika dia menangis dan pada saat itu ada pasukan Israel, bisa jadi Allah membutakan mata dari prajurit-prajurit Mesir itu, atau menulikan telinga mereka sehingga mereka tidak mendengar. Dan peristiwa yang sama pernah terjadi dalam Kejadian pasal 9 ayat 11. Ketika orang-orang datang untuk mengambil tamu-tamu dari Lot, ya, atau mencari tamu-tamu dari Lot untuk dibinasakan, di sana dikatakan Allah membutakan mereka sehingga mereka tidak melihat tamu-tamu Lot. Jadi perlindungan Tuhan sungguh nyata bagi orang yang memiliki iman yang hidup. Tetapi seberapa lama Amram dan Yokebed bisa menyembunyikan bayi itu? Alkitab mengatakan setelah 3 bulan maka mereka tidak sanggup lagi menyembunyikannya. Oleh karena itu Amram dan Yokebed mengalami kesulitan. Dan di tengah kesulitan ini kembali lagi kualitas iman mereka muncul. Iman yang sejati. Tindakan iman yang kedua yang mereka lakukan adalah iman yang hidup adalah iman yang berhikmat. Mereka diberikan hikmat oleh Tuhan. Dalam Yakobus 1 ayat 5 di sana ditulis, jika ada orang yang kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepada Allah. Hikmat dalam bahasa Yunani disebut Sophia, dengan istilah Sophia. Sophia ini bisa berarti kecakapan, bisa jadi kepandaian dan kreativitas. Atas dasar iman yang berhikmat, Amram dan Yokebed dalam bagian yang kita baca, mereka membuat peti dari daun pandan. Kemudian direkatkan atau dipakalkan dengan gala-gala dan ter. Saya kira ini butuh keahlian khusus ya. Kemudian peti dari daun pandan itu mereka taruh di tepi sungai Nil dan akhirnya ditemukan oleh putri Firaun. Dan singkat cerita Musa akhirnya diangkat menjadi anak dari putri Firaun. Saya kira kalau kita melihat ke belakang mungkin sebelum Musa ditaruh di peti pandan itu di tepi sungai Nil, mereka sudah melakukan semacam studi kelayakan atau mereka sudah belajar bagaimana membuat peti dari daun pandan sehingga kedap air. Bisa dibayangkan kalau peti itu bocor, niat untuk menyelamatkan bayi itu pasti berbuah malapetaka. Bayi itu bisa tenggelam. Bisa jadi mereka juga belajar tentang lokasi, melihat lokasi tempat yang paling tepat di mana mereka harus menyembunyikan atau meletakkan bayi yang mereka akan simpan dalam peti itu. Dan mungkin mereka juga belajar kebiasaan dari putri Firaun. Jam berapa mandi, kapan datangnya. Sehingga setelah semua menjadi matang, mereka kemudian meletakkan bayi itu dikatakan di pinggir sungai Nil. Dan akhirnya kita tahu apa yang mereka skenorikan ya diberkati oleh Tuhan. Musa ditemukan oleh putri Firaun dan kemudian hebatnya lagi Musa justru disusui oleh ibunya sendiri yaitu Yokebed hingga besar. Beberapa penafsir mengatakan dia disusui kurang lebih 4 tahun sebelum diserahkan kepada putri Firaun. Usia 4 tahun atau 5 tahun pertama dalam kehidupan adalah usia emas, di mana pendidikan dari orang tua itu akan tertanam dengan kuat, dengan erat di dalam hati anak-anak. Saya kira pada usia inilah Amram dan Yokebed menanamkan nilai-nilai kehidupan iman kepada seorang Musa.
Saya kira dari sini kita dapat memetik pelajaran yang penting, bahwa tanggung jawab kita sebagai orang percaya dalam melakukan bagian kita dengan iman. Selebihnya kita serahkan kepada Allah. Karena Allah lah yang akan bertindak untuk melakukan bagiannya dengan mujizat yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Dari kehidupan keluarga Amram dan Yokebed, kita bisa melihat satu pembelajaran terutama ketika menghadapi situasi sulit saat ini. Tantangan kehidupan dan ujian iman yang dihadapi Amram dan Yokebed sangatlah berat dan tidak mudah. Tapi mereka mampu bertahan dan melewati situasi sulit karena mereka adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Mereka tetap mempercayai Allah sebagai tempat perlindungan dari berbagai bahaya, ancaman maut, dan masalah apapun yang mereka hadapi. Mereka tetap beriman dengan iman yang hidup, iman yang bertindak, karena mereka meyakini bahwa Allah tidak akan pernah tinggal diam. Allah akan bertindak membela dan menyelamatkan umatnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya kira dalam situasi sekarang ini, situasi yang sulit di mana kita dibayangi, dihantui oleh wabah COVID-19 yang sangat menakutkan. Marilah kita belajar dari keluarga ini. Keluarga yang tidak takut terhadap ancaman kematian sekalipun. Karena mereka mempercayakan hidup mereka pada perlindungan Tuhan. Kita percaya Tuhan pasti melindungi kita dari ancaman COVID-19 atau ancaman bahaya apapun di dalam kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Tanggung jawab kita adalah mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dan bertindak dengan iman, waspada, mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Kalau ini yang kita lakukan, kita pasti akan berkemenangan di dalam kehidupan yang sulit ini. Dan kita akan dimampukan untuk menjalani kehidupan ini dengan sehat, dengan aman, karena jaminan perlindungan Tuhan akan nyata bagi orang yang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengakhiri renungan hari ini, saya ingin mengajak kita menyanyikan sebuah lagu lama. Chordnya saja. Lagu ini sangat memberikan kekuatan dan penghiburan. Kalau kita cermati bait demi bait, kata demi kata dari lagu ini, maka kita semakin diteguhkan. Tuhan adalah tempat kita untuk berlindung. Tidak ada tempat aman di dunia ini. Hanya Tuhanlah tempat perlindungan kita. Kita perlu sabar saja menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Sebuah lagu lama, sabar dalam susah sukarmu. Sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu. Ya, saya ajak kita semua menyanyikan lagu ini. Sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu. Sekali lagi, sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu. Tuhan beri kuat padamu. Amin. Mari
Mari Bapak Ibu kita tunduk kepala, kita bersyukur atas firman Tuhan hari ini. Bapa di surga, kembali kami datang menaikkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Karena firman-Mu sungguh menyegarkan kami, firman-Mu menguatkan kami. Bahwa sekalipun kami dihadapkan pada situasi yang sulit, kami tidak perlu takut. Karena ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, berikan kami hikmat dan kekuatan supaya kami dapat menjalani kehidupan ini dengan bertanggung jawab, melakukan bagian kami sehingga kami aman dari situasi yang sulit saat ini. Kami tidak tertular dan tidak menjadi penular. Biarlah keberadaan kami, kehadiran kami sebagai umat-Mu boleh menjadi berkat bagi orang lain, memberikan dampak yang positif, menguatkan yang lemah, dan membangkitkan semangat yang runtuh. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini, dan kami percaya kekuatan Tuhan akan menopang perjalanan hidup kami ke depan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami terus berdoa untuk umat Tuhan, khususnya jemaat gereja Kemah Injil, Jemaat Agape Cimahi. Tuhan, kuatkan dan hiburkan umat-Mu Tuhan. Ketika mereka saat ini berada di rumah, beribadah secara online, biarlah Tuhan memberkati mereka. Tuhan tahu situasi yang mereka hadapi. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan dan kesulitan kami. Hadirlah Tuhan untuk memberkati. Kalau ada yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Kalau ada yang lemah, ada yang kekurangan, Tuhan hadir menjadi jawaban atas kehidupan mereka. Anak-anak kami Tuhan yang saat ini berjuang lewat pendidikan yang tidak mudah, mereka harus belajar dari rumah. Tuhan kiranya kuatkan mereka, berikan semangat bagi mereka, hikmat dan kemampuan dari Tuhan, sehingga mereka tetap belajar dengan tekun dan pada akhirnya memperoleh hasil yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pada kesempatan pagi atau siang hari ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah kami, berdoa untuk presiden, para pembantunya, aparat pemerintah, dan semua jajarannya, secara khusus untuk tenaga-tenaga medis yang saat ini berjuang di tengah situasi COVID-19. Tuhan kiranya hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan memberikan perlindungan, memberkati mereka Tuhan, menjaga mereka supaya mereka tetap aman terpelihara dalam Tuhan. Dan kami berdoa dengan situasi yang ada saat ini, kiranya Tuhan menolong seluruh masyarakat Indonesia supaya mematuhi protokol kesehatan dilakukan oleh pemerintah, sehingga dengan demikian situasi ini, wabah ini cepat berlalu dari negeri kami Tuhan, dan kami dapat menjalani kehidupan yang normal, kehidupan yang biasa, yang tidak dihantui dengan ketakutan. Kami dapat beraktivitas, melakukan segala tugas tanggung jawab pekerjaan kami setiap hari, bahkan pelayanan kami seperti sedia kala. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau untuk kasih-Mu yang hebat atas kami. Kami bersyukur menyerahkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Bila doa syukur kami naikkan dan bawakan hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan penebus dosa kami. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita berdiri, kita mengangkat tangan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Tetap semangat, tetap sehat. Tuhan berkati. Terima kasih.